Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Pak Fikri dan juga teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan mengenai bab 3 yaitu tentang designing a qualitative study. Nah, sebelum memulai penjelasan, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Anggraini Puspita Dewi dengan NPM akhir 044. Yang kedua ada Nirmala Nur Oktavia Jalasenastri dengan NPM akhir 166. Yang ketiga ada Vina Dwi Kurniati dengan NPM akhir 181, dan yang keempat ada Raina Kun Rosika dengan NPM akhir 187. Kemudian yang terakhir ada Seni Mutiara dengan NPM akhir 258. Nah, di sini untuk materi yang pertama yaitu tentang karakteristik dari qualitative research atau penelitian kualitatif. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari penelitian kualitatif. Jadi, penelitian kualitatif ini merupakan suatu kegiatan yang menempatkan peneliti di dalam dunia nyata. Penelitian kualitatif terdiri dari serangkaian praktik interpretatif dan material yang membuat dunia menjadi terlihat. Praktik ini mentransformasikan dunia. Mereka mengubah dunia menjadi serangkaian representasi termasuk catatan lapangan, wawancara, percakapan, foto, rekaman, dan memo pribadi. Jadi pada tingkat ini, penelitian kualitatif melibatkan pendekatan interpretatif dan naturalistik terhadap dunia. Artinya, peneliti kualitatif mempelajari hal-hal dalam konteks alaminya, berusaha memahami atau menafsirkan fenomena berdasarkan makna yang diberikan orang-orang terhadapnya. Jadi itu menurut dari Densin and Lincoln 2011. Nah, penelitian kualitatif ini dimulai dengan asumsi dan penggunaan kerangka kerja interpretatif atau teoritis yang memandu kajian terhadap masalah penelitian yang berfokus pada makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau kemanusiaan. Untuk mempelajari masalah tersebut, peneliti kualitatif menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat berkembang, melakukan pengumpulan data di lingkungan alami yang peka terhadap orang dan tempat yang diteliti, serta melakukan analisis data yang bersifat induktif dan deduktif untuk membentuk pola atau tema. Laporan presentasi akhir mencakup suara partisipan, reflektivitas peneliti, deskripsi dan interpretasi yang kompleks terhadap masalah, serta kontribusinya terhadap literatur dan seruan untuk perubahan. Selanjutnya di sini ada karakteristik umum dari penelitian kualitatif. Di sini yang pertama ada konteks alami atau natural setting. Jadi penelitian kualitatif ini sering mengumpulkan data langsung di lapangan, yaitu tempat di mana partisipan mengalami isu atau masalah yang diteliti. Mereka tidak membawa individu ke laboratorium, juga tidak mengirim instrumen untuk diisi seperti dalam penelitian survei. Sebaliknya, penelitian kualitatif mengumpulkan informasi secara langsung dengan berbicara langsung kepada orang dan mengamati perilaku mereka dalam konteksnya. Dalam konteks alami ini, peneliti melakukan interaksi tatap muka dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua yaitu peneliti sebagai instrumen utama. Peneliti kualitatif sendiri yang mengumpulkan data melalui pemeriksaan dokumen, observasi perilaku, dan wawancara dengan partisipan. Mereka mungkin akan menggunakan instrumen, tetapi instrumen tersebut dibuat sendiri oleh peneliti dengan pertanyaan terbuka. Mereka ini akan cenderung menggunakan kuesioner atau alat yang dikembangkan oleh peneliti lain. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu metode yang beragam. Peneliti kualitatif biasanya mengumpulkan berbagai bentuk data seperti wawancara, observasi, dan dokumen, bukan hanya bergantung pada satu sumber data. Kemudian mereka meninjau semua data dan menafsirkannya dengan mengorganisasi ke dalam kategori atau tema yang mencakup semua sumber data. Kemudian karakteristik yang terakhir yaitu penalaran kompleks melalui logika induktif dan deduktif. Proses ini dapat melibatkan kolaborasi dengan partisipan secara interaktif sehingga mereka berkesempatan untuk membentuk tema atau abstraksi yang muncul. Peneliti juga menggunakan pemikiran deduktif di mana tema yang akan dibangun terus diuji terhadap data. Proses logika induktif-deduktif ini menunjukkan bahwa peneliti kualitatif menggunakan kemampuan penalaran yang kompleks sepanjang proses penelitian. Yang kelima, makna peserta, yaitu fokus pada makna yang dimiliki oleh peserta, bukan oleh peneliti atau literatur. Yang keenam, desain yang muncul. Desainnya fleksibel dan dapat berubah selama penelitian berlangsung. Ketujuh, refleksivitas. Peneliti mengungkapkan latar belakang mereka dan bagaimana hal itu mempengaruhi interpretasi. Ke-8, akun holistik. Menyajikan gambar lengkap dengan berbagai perspektif yang saling berinteraksi. Kapan menggunakan penelitian kualitatif?
Penelitian kualitatif digunakan ketika suatu masalah membutuhkan eksplorasi mendalam untuk memahami kelompok, variabel yang sulit diukur, atau suara yang tidak dapat didengar. Penelitian ini memberikan pemahaman yang kompleks melalui keterlibatan langsung dengan peserta. Penelitian ini juga memperdayakan individu, mengurangi kesenjangan kekuasaan antara peneliti dan peserta, serta meneliti konteks sosial. Penelitian ini berguna untuk menjelaskan hubungan, mengembangkan teori baru, atau ketika metode kuantitatif tidak dapat menangkap keunikan individu. Apa yang dibutuhkan penelitian kualitatif? Penelitian kualitatif menuntut komitmen yang kuat. Peneliti harus menghabiskan waktu di lapangan untuk mengumpulkan data dan membangun hubungan. Melalui proses analisis data yang kompleks dan panjang, menulis laporan terperinci, termasuk kutipan dari peserta, bekerja di bidang yang terus berkembang tanpa pedoman tetap. Proses merancang penelitian kualitatif. Pertimbangan awal. Penelitian kualitatif mengikuti langkah-langkah ilmiah, yaitu mengidentifikasi masalah, pertanyaan, data, hasil, dan diskusi. Semua elemen harus selaras atau kesesuaian metodologis untuk membentuk penelitian yang koheren. Penggunaan literatur dan teori bervariasi dapat berfungsi sebagai dasar, muncul di akhir, atau muncul dari data. Format penulisan berbeda, melalui dari gaya akademik hingga naratif. Peneliti juga mempertimbangkan latar belakang dan nilai-nilai mereka sendiri sebagai bagian dari proses. Baik, selanjutnya mengenai step in the process. Jadi dengan pertimbangan awal yang telah disiapkan, peneliti memulai dengan mengakui asumsi-asumsi dasar yang membawanya pada penelitian kualitatif serta lensa interpretatif yang akan digunakan. Peneliti membawa topik atau area kajian tertentu, meninjau literatur, lalu menentukan masalah atau isu yang perlu diteliti. Masalah dalam penelitian kualitatif seringkali berkaitan dengan isu gender, budaya, atau kelompok yang terpinggirkan, dan topiknya biasanya emosional, dekat dengan kehidupan manusia, serta bersifat praktis. Untuk mempelajari topik-topik tersebut, peneliti mengajukan pertanyaan penelitian terbuka agar dapat mendengarkan pandangan peserta dan menyempurnakan pertanyaan setelah berbicara dengan beberapa orang. Nah, pertanyaan ini dapat berubah dan menjadi lebih fokus selama proses penelitian berlangsung sesuai dengan pemahaman peneliti terhadap masalah. Peneliti mengumpulkan data berupa kata-kata atau gambar dari wawancara, observasi, dokumen, dan materi audio visual. Nah, inti dari penelitian kualitatif adalah pengumpulan data yang mendalam dari berbagai sumber dengan menggunakan pertanyaan terbuka dan observasi yang tidak terstruktur. Nah, peneliti biasanya itu menganalisis data dengan menyembunyikan nama-nama atau menjaga kerahasiaan dan bekerja secara induktif, yaitu dari hal-hal khusus menuju kode, kategori, dan tema, lalu secara deduktif untuk mengumpulkan bukti yang mendukung interpretasi. Proses pengumpulannya itu melalui data, analisis, dan penulisan laporan saling berhubungan dan sering dilakukan secara bersamaan. Nah, saat menulis, penulis menggunakan metafora, analogi, matriks, dan visual untuk menyusun ulang data ke dalam bentuk baru. Dan juga menyajikan data sebagian berdasarkan pandangan peserta dan sebagian dari interpretasi pribadi peneliti. Nah, karena peneliti tidak bisa sepenuhnya lepas dari pengaruh dirinya sendiri dalam penelitian. Nah, kalimat tersebut itu menjelaskan bahwa peneliti itu menganalisis data secara bertahap dan mendalam sambil menjaga kerahasiaan identitas peserta. Melalui proses analisis, pengumpulan, dan penulisan berjalan bersamaan agar hasilnya saling mendukung. Nah, peneliti juga menggunakan cara kreatif seperti visual dan metafora untuk memperjelas makna data. Hasil akhir merupakan gabungan antara pandangan, peserta, dan interpretasi peneliti, karena dalam penelitian kualitatif peneliti selalu membawa sudut pandangnya sendiri. Nah, si peneliti
peneliti itu bertanya, apakah kami sudah mendapatkan cerita yang benar, dengan menyadari bahwa tidak ada satu cerita yang sepenuhnya benar, melainkan banyak versi cerita. Dari situ, peneliti berusaha agar hasil penelitian selaras dengan pengalaman peserta dan mencerminkan apa yang benar-benar mereka katakan. Untuk memastikan keakuratan, peneliti menggunakan strategi validasi seperti triangulasi data, meminta peserta meninjau kembali hasil penelitian, dan meminta peneliti lain memeriksa prosedur yang peneliti lakukan. Jadi, kalimat tersebut bermaksud bahwa peneliti tidak mencari kebenaran tunggal, tetapi ingin hasil penelitiannya itu mewakili pandangan peserta secara akurat. Untuk menjaga keabsahan, peneliti menguji ulang data melalui berbagai cara, seperti membandingkan sumber data dan meminta umpan balik dari peserta maupun peneliti lain. Nah, penelitian kualitatif yang baik menggunakan prosedur pengumpulan data yang ketat, meliputi berbagai bentuk data, ringkasan yang rinci, serta waktu yang cukup di lapangan. Nah, penelitian ini didasarkan pada asumsi kualitatif seperti desain yang berkembang, adanya berbagai realitas, peneliti sebagai instrumen utama, dan fokus pada pandangan peserta. Nah, peneliti mulai dengan satu fokus atau konsep utama yang akan dieksplorasi. Penelitian mencakup metode yang rinci dan pendekatan yang ketat dalam pengumpulan, analisis, dan penulisan data. Rigor berarti adanya pengumpulan data yang mendalam, analisis bertingkat, serta validasi keakuratan melalui cara seperti member checking dan triangulation. Nah, peneliti itu menganalisis data pada berbagai tingkat abstraksi dari hal spesifik ke pandangan umum, bahkan mencari hal-hal yang tidak biasa atau mengejutkan. Peneliti menulis dengan gaya yang meyakinkan sehingga pembaca dapat merasakan seolah-olah ikut berada di lokasi penelitian. Tulisan dibuat jelas, menarik, dan realistis, mencerminkan kompleksitas kehidupan nyata. Penelitian juga mencerminkan latar belakang, budaya, dan pengalaman pribadi peneliti yang memengaruhi seluruh proses mulai dari pertanyaan hingga interpretasi hasil. Terakhir, penelitian kualitatif yang baik harus menjaga etika di setiap tahap penelitian. Jadi, kalimat tersebut menjelaskan bahwa penelitian kualitatif ini yang baik harus dilakukan secara mendalam, teliti, dan etis. Nah, peneliti menjadi alat utama penelitian, menjaga keakuratan dengan berbagai teknik validasi, dan nulis hasilnya secara menarik dan realistis agar pembaca itu memahami pengalaman peserta. Selain itu, penelitian baik juga dipengaruhi oleh latar belakang pribadi peneliti, namun tetap harus menjunjung etika di semua tahap penelitian. Berikutnya terdapat masalah etika selama semua tahap proses penelitian. Selama proses perencanaan dan perancangan studi kualitatif, peneliti perlu mempertimbangkan isu-isu etika apa yang mungkin muncul selama studi dan merencanakan bagaimana isu-isu ini perlu ditangani. Kesalahpahaman umum adalah bahwa isu-isu ini hanya muncul selama pengumpulan data. Namun, isu-isu ini muncul selama beberapa fase proses penelitian, dan cangkupannya terus meluas. Seiring peneliti menjadi lebih peka terhadap kebutuhan partisipan, lokasi, pemangku kepentingan, dan penerbit penelitian. Salah satu cara untuk mengkaji isu-isu ini adalah dengan mempertimbangkan katalog kemungkinan seperti apa yang diberikan oleh Weiss dan Fine pada tahun 2000. Mereka meminta kita untuk mempertimbangkan pertimbangan etika yang melibatkan peran kita sebagai orang dalam atau orang luar bagi partisipan. Menilai isu-isu yang mungkin kita takut untuk ungkapkan, membangun hubungan yang sportif dan saling menghormati tanpa stereotip, dan menggunakan label yang tidak diterima oleh partisipan. Mengakui suara siapa yang akan terwakili dalam studi akhir kita, dan memasukkan diri kita ke dalam studi dengan merefleksikan diri kita dan orang-orang yang kita teliti. Sebelum melakukan penelitian, perlu mendapatkan persetujuan dari Dewan Peninjau Institusional Perguruan Tinggi
atau universitas untuk pengumpulan data yang terlibat dalam penelitian. Izin lokal dan lokasi penelitian juga perlu diperoleh dalam tahap awal penelitian. Perbedaan budaya, agama, gender, atau perbedaan lain perlu diantisipasi guna menghormati mereka dalam populasi yang sensitif seperti penduduk pribumi. Dalam standar etika APA terbaru pada tahun 2010, diskusi melaporkan kepenulisan dan pengungkapan informasi yang tepat. Misalnya, kejujuran dan bagaimana penulis tidak boleh memasukkan kepenulisan, menekankan bukti yang diberikan dalam laporan data, aktual, temuan, dan kesimpulan studi. Lebih lanjut, plagiarisme harus dihindari dengan mengetahui jenis izin yang diperlukan untuk mengutip karya orang lain dalam studi. Laporan juga tidak boleh mengungkapkan informasi yang berpotensi merugikan partisipan saat ini atau di masa mendatang. Baik, di sini tuh ada the general structure of a plan or proposal. Nah, di sini tuh ada 4 poin. Poin pertama itu ada constructive visit atau interpretive visit format, lalu ada transformative format, terus yang ketiga itu ada theoretical atau interpretive lens format, dan yang terakhir itu ada Maxwell 9 argument format. Di sini aku akan menjelaskan satu-satu tentang the general structure of a plan or proposal. Yang pertama itu ada constructive visit atau interpretive visit format. Format ini itu paling tradisional dan umum digunakan, dan itu menjelaskan masalah, tujuan, pertanyaan penelitian, dan langkah penelitian. Dan di dalam format ini itu menyebutkan peran peneliti, isu etika, dan hasil awal. Hasil awalnya itu juga ada, dan tujuannya adalah memahami makna pengalaman partisipan secara mendalam. Contohnya itu contohnya seperti penelitian tentang pengalaman guru mengajar di daerah terpencil. Lalu yang kedua itu ada qualitative transformative format atau transformative format. Ini tuh fokus pada isu perubahan sosial dan keadilan. Biasanya isu utamanya tuh seperti gender, disabilitas, kemiskinan, itu disebutkan dari awal. Lalu penelitian itu berkolaborasi dengan partisipan selama penelitian. Dan hasil penelitian diharapkan membantu masyarakat atau kelompok tertentu. Jadi ini itu bermanfaat bagi kelompok atau individu tersebut. Contohnya itu adalah penelitian yang membantu meningkatkan akses pendidikan bagi perempuan desa. Jadi intinya tuh kayak berperan penting dan meningkatkan atau membantu masyarakat atau kelompok tertentu. Terus yang ketiga itu ada theoretical atau interpretive lens format. Poin ketiga itu menggunakan lensa teori tertentu seperti feminisme, ras, dan budaya. Menjelaskan tentang pandangan pribadi peneliti seperti biografi, agar pembaca tahu posisi peneliti. Terus di sini itu juga memperlihatkan isu etika dan politik. Tujuannya itu untuk melihat fenomena dari perspektif teori tertentu. Untuk contohnya sendiri itu tentang studi tentang kesetaraan gender tempat kerja dengan lensa feminis. Lalu yang terakhir di sini tuh ada Maxwell 9 argument format.
ini tuh disusun berdasarkan 9 alasan logis agar proposal lebih terarah. Beberapa poin pentingnya itu seperti kayak mengapa topik ini penting, terus apa yang belum diketahui tentang topik tersebut, terus tujuan penelitian itu apa, dan siapa, dan di mana yang akan teliti, terus ada bagaimana data dikumpulkan dan dianalisis, dan yang terakhir itu ada bagaimana menjaga keabsahan dan etika penelitiannya. Untuk contohnya sendiri itu seperti proposal penelitian tentang pengalaman siswa belajar daring yang disusun dengan urutan logis dari alasan hingga cara analisis data. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.